Selamat siang, Sobat Sinergi. Selamat datang di podcast Sinergi pada hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah kisah perjuangan yang nyata. Ini halnya bukan tentang kota besar dengan segala kemudahannya, tapi tentang sebuah desa di Indonesia yang penuh harapan. Di tengah keindahan alamnya, masyarakat desa itu justru menghadapi tantangan yang sangat mendasar, teman-teman, yaitu adalah akses terhadap air bersih. Kondisi geografis yang berbukit, minimnya sumber air yang dapat diandalkan, serta belum tersedianya infrastruktur jaringan air, membuat warga tuh harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan air. Nah, ketergantungan pada mata air dan sungai dengan debit yang relatif kecil ini tuh tidak hanya menyulitkan kehidupan sehari-hari teman-teman, tapi juga tentu saja berdampak pada kesehatan, sanitasi, dan kualitas hidup masyarakat. Untuk membahas lebih dalam, telah hadir bersama kita Bapak Ferry Susanto dari kelompok keahlian Petrologi, Vulkanologi, dan Geokimia FITB, sekaligus sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Air Tanah. Selamat datang Pak Ferry. Selamat sore. Baik, Pak Ferry, dengan latar belakang Bapak ya sebagai akademisi di bidang kebumian, tentu saja Bapak mungkin sudah sering melihat gitu ya, bagaimana sih kondisi alam itu sangat memengaruhi kehidupan masyarakat gitu ya Pak ya, termasuk dalam Ya, ketersediaan air gitu ya. Nah, berangkat dari pengalaman tersebut, mungkin bisa diceritakan secara general gitu ya, apa yang menjadi latar belakang utama dilaksanakannya program pengabdian masyarakat ini gitu, khususnya dalam merespon krisis air bersih di wilayah sasaran. iya. Biasanya kita merespon dari usulan masyarakat ya. Jadi ITB memiliki aplikasi yang bernama Desa Nesa, sehingga seluruh warga, seluruh masyarakat, kepala desa mereka bisa menyampaikan keluhan dan permasalahannya kepada ITB, kepada DPMK dalam hal ini. Dari situ kemudian kita merespon. Jadi biasanya mereka akan menceritakan berbagai macam permasalahan, terutama juga kalau yang berkaitan dengan kami terkait dengan akses air bersih begitu ya. Oh gitu, oke. Nah, sebelum misalnya Bapak menanggapi permasalahan dari kepala desa dan langsung terjun gitu ya ke Ya, masyarakat, sebenarnya tuh seberapa serius sih permasalahan itu sebelum Bapak hadir gitu, sebelum Bapak datang ke desa tersebut gitu, ya. keadaannya? Macam-macam. Ada yang memang airnya ada tapi tidak bisa digunakan ya. Misalnya airnya asin begitu, atau Hmm, airnya sangat asam pH-nya di daerah-daerah gambut misalnya gitu. Atau memang tidak ada airnya sama sekali karena misalnya dalam waktu setahun hanya hujan dua tiga bulan begitu. oh gitu. Jadi Nah, memang sangat. dari kondisi tanah yang seperti itu ya Pak ya, sebenarnya tuh memang daerah-daerah tersebut tuh memang dari awalnya memang krisis air atau memang kondisi alam kita yang belakangan semakin parah sih Pak? Ya, macam-macam. Ada juga memang secara natural memang sudah terbatas sumber dayanya. Ya, Hmm. memang terbatas begitu. Tapi ada juga yang memang sebetulnya kita bisa memanage itu gitu ya. Hmm. Gitu. Oke. Nah, kalau tujuan utama nih Pak ya dari program pengeboran air bersih ini gitu ya, baik dari sisi teknis maupun dampak sosialnya tuh kira-kira apa Pak? Ya, biasanya mereka sudah kesulitan dengan apa namanya akses yang cukup jauh. Misalnya ada Hmm. mata air tapi 3-4 kilometer begitu dan itu cukup sulit diaksesnya begitu. Sehingga mereka mencoba mencari alternatif dengan Mm-mm. memanfaatkan air tanah. Karena air tanah Hmm. ini kan salah satu sumber air ya selain dari Mm-mm. permukaan gitu. Kita ada air permukaan, sungai, juga ada air bawah tanah. Oh gitu, oke. Nah, air bawah tanah ini kemudian terbagi lagi beberapa kategori Mm-mm. dan yang bisa dioptimalkan adalah air tanah atau groundwater gitu ya. Oh gitu, oke. Nah, dari kondisi geografis tersebut gitu ya Pak ya, bagaimana sih pendekatan ilmiah gitu ya menggunakan Hmm, bahasa yang gampang hmm, dimengerti oleh masyarakat mungkin ya, hmm. gimana sih kita cara menentukan titik-titik yang aman dan bisa keluar airnya, karena kan mungkin masyarakat selama ini tuh berpikir bahwa oh mungkin ini kita tinggal dibor airnya keluar, tinggal dibor airnya keluar gitu. Nah, Ya, bagaimana sih cara menentukan titik-titik tersebut? ya. Jadi kami di ilmu kebumian itu mencoba memahami bagaimana keberadaan air itu bisa kita peroleh begitu ya. Hmm. Mereka dinamis, mereka bergerak gitu dan tentu itu apa namanya eh, ada berbagai macam hal yang berpengaruh ya gitu. Misalnya air yang di permukaan yang sifatnya tidak tertekan. Jadi air ada dua, air tanah ada dua. Ada air yang tertekan dan tidak tertekan.
Kalau air tidak tertekan itu di permukaan, dia akan mengikuti topografi saja, Hmm. mengikuti topografi. Jadi kalau topografinya berbukit-bukit, ya dia Mm-mm. mata air tanahnya muka air tanahnya akan mengikuti topografi itu Oh gitu. gitu. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke air yang cukup dalam, efek dari topografi itu belum tentu mengontrol gitu. Hmm. Kalau dilihat dari segi topografinya itu paling Ya. mudah tuh sebenarnya daerah pengeboran itu daerah-daerah yang seperti apa sih Pak? Apakah daerah paling mudah dan paling Hmm, sulit ya misalnya kita ambil? Apakah hmm. daerah sungai itu mungkin relatif lebih mudah Ya atau pastinya ya dekat sungai pegunungan? kan. Iya, atau Dekat misalnya sungai. pegunungan yang batuan gitu. Seperti apa sih Pak? Iya, tempat air ini sendiri bisa kita bagi dua, ada di batuannya, ada di Mm-mm. tanah pelapukannya gitu. Hmm. Kalau kalau misalnya seperti Bandung ini kan endapan gunung api begitu ya, Hmm. sebagian sudah lapuk jadi tanah. Nah, kita bisa dapatkan air itu di lapisan tanah saja, sehingga kalaupun ngebor ya relatif mudah di bagian yang sudah ada soilnya, yang sudah tanahnya. Hmm. Tapi kalau misalnya di bagian yang tinggian begitu, di daerah bukit, Mm-mm. puncak bukitnya, bahkan mungkin tandus jadinya karena Oh gitu. sumber airnya jadi jauh di bawah kan gitu. Oke. Gitu. Nah, kalau peran survei geolistrik dalam memastikan titik pengeboran yang potensial itu berarti seperti apa, Pak? Itu menarik. Jadi sebenarnya kita harus memahami bahwa yang dilakukan oleh alat-alat ini semuanya sifatnya adalah dugaan. Ah, ya gitu ya. Jadi tidak harus pasti ada. Hmm. Ya. Tapi kita sudah mencoba mendekati ini dengan teknik tertentu, misalnya dengan sifat fisik tertentu, Hmm. kita kenali jenis batuannya, Hmm. kita bisa kenali nih. Nanti kita duga bahwa di situ ada potensi batuan yang mengandung lapisan air, misalnya gitu. Oh, seperti itu. Jadi dengan survei geolistrik itu belum tentu ada, tapi baru sebatas dugaan gitu ya. Dugaan dilihat dari topografinya, dilihat dari. Eh, jadi alat geolistrik itu adalah salah satu teknik dari geofisika. Mm-mm. Jadi geofisika ini kan memadukan antara sifat fisik dengan geologi begitu ya gitu. Jadi kita punya material, batuan, tanah dan sebagainya itu punya resistivitas, Mm-mm. maka kita bisa gunakan geolistrik. Punya kemagnetan, kita bisa gunakan geomagnetik. Punya macam-macam, jadi Iya, 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 iya. banyak tekniknya gitu. Dan itu baru menduga wadahnya. Oh, iya, Wadahnya ini iya, iya. adalah Hmm. batuan. Nah, apakah setiap batuan pasti mengandung air? Ya belum tentu. Ah, iya, iya, iya. Gitu. Jadi nanti kita kenali lagi nih batuannya apa saja, nanti kemudian kita duga lagi apakah mengandung air atau tidak gitu. Baik. Berarti kalau dari alurnya nih Pak ya, dari Ya. mulai survei, terus juga kita sampai menentukan titik yang Hmm. diduga mengandung air, kemudian juga sampai akhirnya terjadi pengeboran dan airnya tuh siap untuk digunakan oleh masyarakat, itu Hmm. kira-kira sebenarnya prosesnya tuh seperti apa sih Pak? Iya, pertama survei dulu. Hmm. Yang paling sederhana, paling gampang nanya warga sih sebenarnya. Oh gitu. Ada nggak di sini? Oke. Ada nggak mata air yang Hmm. keluar gitu kan? Mau, Mm-mm. mau besar, debitnya kecil nggak masalah. Kita Mm-mm. data dulu secara permukaan. Mm-mm. Nah, kalau di geologi kita bisa survei survei permukaan di geologi gitu ya Mm-mm. gitu. Tetapi itu biasanya kalau teman-teman di daerah yang sudah kesulitan memang biasanya Mm-mm. sudah tidak ketemu tuh airnya Oh ya gitu. gitu. Hmm. Sehingga kita mengandalkan pendugaan bawah permukaan tadi dengan alat-alat geofisika itu ya. Setelah Nah, setelah dilakukan lakukan itu, survei geolistrik, kita nanti dapat dugaan di kedalaman tertentu mungkin ada potensi air. Nah, hmm, gitu. Disitulah kita akan bor. Gitu. kira-kira tuh prosesnya berapa lama Pak? Kalau mengukur, jadi macam-macam karena itu kan masalah akurasi ya. Nanti kita Hmm. bicara akurasi, ada yang 1D, ada yang 2D begitu. Makin bagus resolusinya, makin bagus tentunya gitu ya. Eh, jadi kalau misalnya menggunakan 1D saja ya sehari cukup lah, selesai lah itu. Oh gitu, satu Tiga hari juga titik bisa langsung bisa, sebenarnya. bisa. Paling lama tuh berapa hari dengan medan yang sulit, dengan Ini batuan menarik yang nih kalau kering gitu ya, tandus gitu. semua medan bisa sebetulnya ya. Oh gitu. Semua medan bisa. Tetapi kita akan mudah kalau daerahnya lebih lebih flat, lebih datar begitu ya Oh, gitu. berarti potensi tanah datar itu lebih memungkinkan ya untuk menghasilkan air tanah. Bukan, surveinya, Oh, surveinya, surveinya, oke. surveinya, surveinya. Untuk memudahkan surveinya Oh, gitu. memudahkan surveinya, Ya, belum ke tahap pengeboran dan lain-lain belum, gitu ya. belum. Nah, setelah kita lakukan pengukuran itu, survei itu, lalu dapat hasil, Mm-mm. kita interpretasi, kita tentukan hasilnya, titiknya di mana gitu ya. Baru kita bor di situ.
kalau misalnya untuk pengeboran tanah itu ya Pak ya, kira-kira Hmm. sebenarnya range biayanya itu sekitar berapa sih Pak untuk pengeboran itu? Jangan tanya saya, tanya pasar ya. saya Apakah saya mungkin saya bukan tukang bukan tukang tapi apa namanya, biasanya kalau praktik di masyarakat ya Mm-mm. pada umumnya mereka menjanjikan dapat air sampai dapat gitu Oh gitu. biasanya gitu ya, sampai dapat satu bor nggak dapat karena mereka kan tidak ada toolsnya, Oh, iya 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 iya. random gitu kan, bor sana bor sini dapat ya udah selesai, nggak dapat ngebor lagi yang lain biasanya. Kalau di industri di pasaran itu mereka ya yang apa namanya masyarakat ya mungkin sekitar 15-20 juta ya begitu ya 15-20 juta. untuk apa namanya sumber air yang sifatnya di atas apa air tak tertekan tadi gitu ya, yang masih dangkal gitu ya, Oh gitu. gitu sampai dapat biasanya tuh gitu. Tapi kalau misalnya sumbernya sangat Sulit jauh gitu ya. sulit begitu ya, Tandus juga. bisa apalagi akan digunakan untuk industri misalnya Oh gitu iya ya, iya. itu kan tidak boleh mereka menggunakan air permukaan sumber di eh, tidak tertekan tadi yang bebas tadi. Oh gitu. Jadi regulasinya untuk industri mereka harus mengambil sumber yang tidak mengganggu untuk masyarakat gitu kan. Oh Harus gitu. lebih dalam. Iya iya iya. 100 meter, 200 meter mungkin gitu. Ya itu bisa berbulan-bulan itu ngebornya itu. Itu range harganya apakah mungkin bisa lebih dari 100 juta? Ya pastinya. Pasti ya. Pastinya. Tapi Bisa eh, miliaran kali ya. berarti sebenarnya kalau untuk masyarakat itu range-nya cenderung lebih rendah 15 sampai 20 juta. Tapi eh, itu untuk tanah yang untuk apa ya? Daerahnya Untuk juga, dangkal. daerahnya juga Hmm. saya kira ya. Oh Di gitu. perkotaan mungkin akan lebih mudah. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang di sana juga mungkin tidak ada tukang bornya, harus mendatangkan dari pulau luar, itu kan harus mobilisasi segala macam itu yang harus dihitung lah gitu ya. Oh, itu juga harus dihitung. Jadi Ya, tidak hanya biaya pengeborannya saja ya, ya, mobilisasi juga, termasuk mungkin dari perbedaan medan juga ya, ya, karena itu mempengaruhi. betul lah kalau misalnya di luar pulau kan harus sewa perahu lagi dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya, ini sekalian edukasi juga ke masyarakat Hmm, gitu ya. Misalnya, kayak tadi Bapak bilang, masyarakat misalnya kesulitan air nih, mereka hmm, ngebor nggak keluar, itu tuh hmm. ada bahayanya nggak sih Pak sebenarnya untuk lingkungan gitu atau Enggak sebenarnya nggak ada? sih, enggak sih, Nggak ada enggak, yang nggak ada enggak, signifikan gimana-gimana. enggak. Oke. Kalau misalnya di agenda pengabdian masyarakat Bapak Hmm, kemarin gitu ya, hmm, hmm. itu Bapak sudah melakukan pengabdian masyarakat ke daerah mana saja sih, Pak? Macam Kalimantan, Sulawesi, Mm-mm. Nusa Tenggara, ya hampir Indonesia Timur rasanya udah semua. Kalau Papua, kita misalnya bawa nostalgia nih ya Pak ya, ya, daerah-daerah tersebut tentunya bukan daerah-daerah yang ramai, perkotaan gitu ya, kan ya ya, Pak ya. ya, Nah, ya, ya. hal yang paling menyedihkan yang Bapak temui gitu ya saat Yang paling Bapak, lucu, yang paling lucu nih, boleh, yang paling lucu ya. boleh. Jadi saya dengan mahasiswa nih gitu, kita Mm-mm. sudah siapkan peralatan segala macam, termasuk nanti untuk setelah dapat air kita tampung ya dalam Mm-mm. sebuah toren karena di pulau itu tidak ada yang jual toren juga gitu, Mm-mm. harus dari pulau keluar. Akhirnya dibawalah toren itu sampai ke tempat kita gitu di tempat lokasi gitu ya. Baru mendarat nih gitu. Mm-mm. Cuman kebetulan kita konvoy, saya duluan, Mm-mm. mahasiswa belakangan gitu kan. Nah, eh, saya lagi setup segala macam karena di sana nggak ada sinyal juga, jadi kita bawa Hmm. bawa apa namanya telekomunikasi yang dari satelit Oh iya langsung iya ya iya gitu iya. ya. Itu kita sedang pasang. Mm-mm. Tiba-tiba Pak Kades nyamperin gitu. Pak, ini ada, saya udah perasaan wah kalau nyamperin kayak gini kayaknya udah ada sesuatu nih gitu. Apa nih Pak? Torennya pecah. Padahal itu perjalanannya satu hari semalaman itu. Mm-mm. Jadi kita berangkat malam sampai situ pagi. Mm-mm. Akhirnya saya bilang ke mahasiswa, "Eh, kalian langsung balik lagi ya, beli lagi gitu." Jadi satu hal Mm-mm. saja kurang tidak ada itu ya, kesulitannya sampai begitu ya. Gitu. Berarti kalau sampai torennya bisa pecah itu berarti saat Saat mobilisasinya. mobilisasi sebenarnya bukan di kita karena itu kan sudah Hmm. diserahkan kepada pihak eh, apa namanya kapal ya gitu. Mm-mm. Pernah juga ternyata di arahnya tidak ada listrik gitu, kita harus beli Hmm. kabel gitu kan, Mm-mm. macam-macam lah gitu karena kan untuk ngambil airnya nanti harus pakai mesin ya gitu. Oh gitu. Oh berarti kalau daerahnya nggak ada listrik, Bapak beli kabel nyambungin ke desa sebelah gitu Iya, atau gimana? tidak kita duga sebenarnya gitu kan. Sebenarnya kita pikir normal-normal aja di daerah gitu, ternyata Benar-benar. 2,5 kilo 3,5 kilo tidak ada listrik dari titik kita gitu Oh mereka sampai separah itu berarti ya. ya. Tapi kalau misalnya
dengan keadaan yang parah seperti itu, cara mereka mendapatkan air itu apa lebih gimana ya? Maksudnya apakah masih normal-normal saja atau mereka sama dengan mobilisasi yang susah tadi, jalan yang jelek mungkin ya? Apakah mereka harus jalan jauh kah atau gimana kah? Ya kadang harus beli dari pulau luar, harus beli air dari tempat lain gitu. Oh, jadi mereka tuh nggak bisa menghasilkan ya di Ya, tanahnya? ya, Oh, ya, gitu. ya. I see, I see. Kalau misalnya kemarin nih Pak ya, pihak-pihak yang terlibat dalam program pengabdian Bapak Hmm. gitu, ya, selain mahasiswa gitu, ada keterlibatan lain mungkin dari warga desa gitu Ya ikut membantu kita seperti coba apa? libatkan, uh, kita coba libatkan juga karena nanti mereka yang akan merawat kan, Mm-mm, gitu. Jadi kita biasanya uh, mengajak musyawarah, mm-mm. mereka apa permasalahannya apa, kemudian nanti kita sepakati untuk bagaimana mengelola ke depannya begitu kan. Hasil Berat. dari hasil dari pemborannya gitu ya. Oh gitu. Berarti isi dari pengabdian itu mungkin ya pengeboran tanah, menghasilkan air, kemudian juga Oh, edukasi masyarakat gitu mm, ya. Baik. Selain itu mungkin eh, waktu saat Bapak melaksanakan pengabdian masyarakat kemarin gitu ya, range yang paling lama saat pengeboran dan paling sulit gitu ya, paling lama 2 bulan. paling lama dua Paling bulan, lama 2 bulan. paling cepat berapa Pak? Paling cepat 1 hari. Satu hari langsung jadi? Bisa. Tapi kan masalahnya itu wilayahnya memang wilayah gambut. Oh gitu. Nggak usah kita bor juga sudah air di situ. Jadi warga Hmm. minta supaya dicarikan sumber air yang yang bisa digunakan gitu karena kan Hmm. asam. Saya bilang ya susah. Ini dari sisi apa namanya regional dari biologi regional yang kita baca ini pitnya bisa sampai 200 meter. Mau Oh. ngebor berapapun ya dapatnya ya begitu-begitu juga. Tapi ya oke, kita coba aja. Kalau paling lamanya itu 2 bulan tuh Hmm. ada kesulitan apa yang dihadapi gitu Pak? Banyak secara teknis itu kadang-kadang misalnya kita ketemu daerah yang apa lost circulation gitu. Mm-mm. Jadi ketika kita ngebor kan itu perlu dibuat supaya lunak, Oh iya. dimasukkan air gitu kan. Hmm. Ternyata airnya bertangki-tangki tuh masuk Oh. habis gitu kan. Nunggu dulu supaya airnya datang gitu. Hari ini nggak ada lagi Oh gitu. gitu. Berarti tanahnya yang kering, Tanahnya bebatuan kah atau? bebatuan yang mungkin di dalamnya ada yang ada gua atau semacamnya begitu. Oh, I see. Jadi yang menyebabkan kesulitan itu tentang itu ya, lebih ke teknis gitu mungkin ya? Iya, karena kalau sudah semakin daerahnya apa di rural area yang kita tidak ketahui secara baik kondisi lingkungannya, biologinya gitu. Mm-mm. Sebagian agak spekulatif sebetulnya gitu kan gitu. Dan ya di lapangan itu banyak sekali kemungkinan yang terjadi gitu. Misalnya kita di daerah Kars, di daerah Batu Gamping, mungkin dalamnya kita ketemu rongga, kita dibor, Oh, iya iya iya. ya itu ada water loss misalnya gitu. Oh. Harus nunggu dulu gitu sampai nanti datang lagi airnya kan gitu kan. Oh iya 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 iya. Jadi ya memang tidak semuanya sederhana. Hmm. Termasuk juga kalau misalnya teman-teman di perkotaan pun misalnya di daerah Jawa yang banyak gunung apinya, boleh jadi satu satu titik dengan titik yang lain tetangga tidak terlalu jauh, ini ngebor 20 meter dapat, yang ini nggak dapat gitu. Oh Nah itu gitu. kita harus pahami bagaimana biologinya daerah situ gitu. Boleh jadi kita punya di situ misalnya ada lensa gitu ya, lensa gunung api. Jadi kalau anda bor di sini dapat air, sebelah sini nggak dapat gitu kan gitu. Padahal daerahnya masih sangat dekat gitu ya? Bisa sangat dekat, gitu. Termasuk di daerah pantai. Oh gitu. Kalau daerah pantai gimana Pak? Iya, misalnya di daerah pantai eh, kadang-kadang kita dapati fenomena misalnya deket hanya 1 meter dari pantai dapat air Satu fresh meter? water, 1 meter fresh water. Karena di situ ada endapan pasir Oh iya. yang sudah menyimpan air, gitu kan gitu. Seperti itu. Oh gitu, oke. Berarti tantangan terbesarnya itu ya, banyak kendala tidak terduga ya? Ya karena kan sifat alam kan tidak Iya, tidak bisa. uncertainty-nya Iya, tinggi iya, ya iya, gitu. iya betul sih Pak. Hal-hal kayak tips and trick untuk masyarakat awam gitu, Bapak sebagai Agar ahli, agar mungkin agar bisa apa ya? Kayak misalnya kita kan sekarang melihat bahwa kayak di Aceh gitu ya ya fenomenanya gitu ya. ya Mereka kesulitan air dan lain-lain, mungkin juga ada warga lokal yang ingin mencoba untuk mengebor dan lain-lain gitu ya. ya. Pelajaran paling penting apa yang harus disiapkan gitu. Ya sebaiknya sih memang kalau untuk apa namanya untuk kaitan dengan air tanah ini ya maksudnya ya. Ya tentu saja perlu ada tahapan sebelum kita melakukan pemboran ya gitu. Survei yang benar gitu kan gitu. Ada
pendahuluan dulu, paling tidak secara eh, morfologi paling tidak kita lihat dulu gitu. Permukaannya seperti apa. Syukur-syukur bisa dilakukan pendugaan secara bawah tanah tadi yang logistik dan sebagainya itu gitu. Baru kita pemuran, kalau enggak ya kalau dry pun, kalaupun misalnya dry hole ngebor nggak dapet ya sangat besar ya. Dibantu saja belum tentu dapat, apalagi nggak dibantu gitu kan. Iya, Gitu, iya, gitu. betul sih Pak. Gitu. Dari pengalaman Bapak pengabdian masyarakat kemarin, harapan Bapak ke depan setelah program air bersih ini berjalan untuk masyarakat seperti apa? Ya, harapannya kita bisa memahami bahwa air ini betul mendasar dan perlu kita jaga bersama gitu ya gitu. Bagaimana sustainability-nya supaya sumber daya air ini bisa tetap terkelola dengan baik gitu ya. Tetap bisa kita manfaatkan secara optimal gitu. Jadi kalau memungkinkan malah sebenarnya kita bisa memanage gitu air tanah ini ketika musim kering kita masih bisa akses, musim hujan kita bisa tampung gitu. Itu akan lebih bagus lagi tuh gitu. Jadi sebenarnya masyarakat mungkin yang agak kesulitan juga mungkin mereka perlu kayak persiapan gitu ya dalam Ya, menghadapi ya, musim-musim sulit gitu ya. ya, ya, ya. Karena kita nggak bisa selalu mengandalkan alam gitu ya. Betul. Jadi kita bisa juga misalnya nanti kalau musim hujan mulai itu kita tangkap air hujannya, nanti lalu kita optimalkan nanti pada saat musim kering gitu ya. Gitu. Oh gitu, oke. Nah untuk menangkap air hujan gitu ya untuk masyarakat gitu ya mungkin yang masih awam gitu, caranya seperti apa sih Pak? Mungkin ada. Bukan bidang keahlian saya sebenarnya ya ini tuh mungkin bidang-bidang tapi secara sederhana kan sebenarnya kita punya misalnya di rumah itu ada atapnya bisa kita kumpulkan nanti ditampung dulu gitu ya. Ada tekniknya nanti sekian menit sebelum tampung kita biarkan dulu yang kotor-kotornya, baru yang bersihnya baru kita ambil gitu ya, baru kita simpan gitu. Kalau ini nih ya Pak, kita udah masuk ke closing nih. Jika ada satu pesan nih yang Bapak ingin sampaikan kepada mungkin pemangku kebijakan terkait krisis air bersih, kira-kira apa Pak? Ya, jadi saya kira memang kita perlu ada satu uh, badan yang mengelola secara integral pengelolaan air ya. Tidak hanya permukaan tapi air bawah tanah juga gitu. Dan mungkin ya harus diberikan sesuatu mandat yang cukup ya untuk memanage karena sebetulnya kompleks ya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan secara ego sektoral pengelolaan air ini gitu. Misalnya kita punya air di Bandung ini. Belum bisa jadi sebenarnya berkaitan dengan tetangganya kan gitu ya gitu. Oh iya. Dan itu perlu ada sesuatu ada badan yang mengelola bersama gitu ya. Ini mirip sebenarnya sumber daya air, sumber daya minyak bumi dan sebagainya itu memang tidak bisa dilihat secara sektoral masing-masing daerah tapi secara kita mengenal namanya cekungan air tanah gitu ya. Jadi manajemen air tanah itu mestinya diatur mengikuti cekungan air tanahnya begitu. Oh baik, terima kasih Ya. Pak Ferry atas waktunya. Baik, sahabat sinergi, dari cerita hari ini ya, kita belajar bahwa krisis air bersih itu bukan hanya persoalan teknis, tapi juga kemanusiaan. Dan melalui pendekatan ilmiah dan kolaborasi antara kampus dan masyarakat, solusi nyata itu bisa diwujudkan. Terima kasih kepada Bapak Ferry Susanto Sama-sama. atas ilmu pengabdian yang telah disampaikannya dari mulai mengebor, dari mulai ilmu tentang topografi tanah seperti apa dan lain-lain gitu ya. Semoga apa yang telah dilakukan oleh ITB benar-benar memberikan dampak yang baik gitu ya untuk masyarakat. Saya Ambar pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Sinergi Siniar Penuh Energi dari Kampus untuk Negeri.